Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan Trilaila Setianingsih dengan NIM 002, Yogi Prayogo dengan NIM 009, Kamelia Medista dengan NIM 022, serta Iftitah Yuli Isnaini dengan NIM 031. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, SEMSC, maka kami akan mempresentasikan review jurnal yang bertopikan barang publik versus barang private. Kemudian untuk judul jurnal yang kami review yaitu Monte Carlo Simulation Based Assessment of Risks Associated with Public-Private Partnership Investment in Toll Highway Infrastructure yang dikarang oleh Zihan, Juan Diego Porras Alvarado, Jing Ransen, dan Zanming Zhang yang dipublikasikan pada Journal of Transportation Research Board nomor 2670 pada tahun 2017 pada halaman 59 sampai 67. http calen/dx.it.org/10.2670-08. Latar belakang dari jurnal ini adalah adanya tuntutan jalan raya semakin meningkat, sedangkan pendanaan dari pemerintah dan lembaga publik lainnya untuk pengadaan jalan tidak selalu meningkat, sehingga muncul KPS, yaitu Kemitraan Publik Swasta, yang merupakan mekanisme pendanaan inovatif bagi badan jalan raya untuk menggunakan modal dan keahlian swasta dalam proyek infrastruktur transportasi, sehingga dapat meningkatkan opsi pendanaan untuk menjabatani kesenjangan anggaran. Akan tetapi, resiko KPS belum dianalisis lebih mendalam, sehingga dalam jurnal ini akan menganalisis resiko investasi proyek jalan tol KPS yang dapat membantu para pengambil keputusan. Kemudian, permasalahan secara umum yang terdapat pada jurnal ini adalah kurangnya pendanaan dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur jalan tol, sehingga diperlukan investasi dana dari pihak swasta melalui KPS, Kemitraan Publik Swasta. Akan tetapi, dalam melakukan investasi tersebut terdapat resiko, sehingga perlu dilakukan analisis resiko. Selanjutnya yaitu research question atau rumusan masalah yang ada dalam jurnal ini. Rumusan masalahnya adalah berapa tingkat risiko dalam melakukan investasi proyek jalan tol melalui KPS. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui nilai risiko investasi proyek jalan tol melalui KPS. Selanjutnya ialah metode penelitian. Secara garis besar ada dua, yaitu data. Data yang digunakan pada jurnal ini adalah 2009 Report Card for America Infrastructure. Alat analisis. Alat analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif berupa analisis Monte Carlo dan perhitungan IRR, NPV, dan ADS-CR yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu proyek. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, pengadaan jalan tol melalui sistem pendanaan KPS sudah banyak dilakukan di dunia, khususnya Amerika. Nah, buat teman-teman yang belum tahu KPS itu kemitraan publik swasta atau kemitraan pemerintah swasta. Jadi, kerjasama itulah. Nah, karena sudah banyak pengadaan jalan tol melalui sistem pendanaan KPS gitu ya, khususnya di Amerika, penulis atau pengarang jurnal ini merasa perlu melakukan analisis risiko penggunaan dana melalui sistem KPS gitu.
Nah, karena merasa perlu, kemudian Zihan dan kawan-kawan atau penulis ini tadi mengambil sebagian data dari laporan infrastruktur di Amerika tahun 2009, khususnya pada data jalan tol yang menggunakan sistem pendanaan KPS. Selanjutnya, pada jurnal ini melakukan analisis risiko menggunakan simulasi Monte Carlo untuk pengambilan data dan menggunakan metode kuantitatif seperti IRR, NPV, dan ADS-CR. Nah, untuk skemanya dari Zihan dan kawan-kawan dalam membuat jurnal ini, yaitu bisa dilihat pertama ada proyek umum informasi, kemudian ada biaya proyek, kemudian ada pendapatan proyek, terus ada struktur keuangan yang dimulai dari keuangan proyek analisis, terus ada risiko proyek individu, kemudian ada risiko kompetitif, risiko pasar, kemudian ada risiko investasi penilaian, kemudian ada risiko kritis variabel, ada juga variabel distribusi, kemudian baru ngambil datanya pakai simulasi Monte Carlo, baru analisis kelayakan dan rekomendasi seperti IRR dan NPV, IRR, NPV dan ADS-CR. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin setelah ini kita akan langsung ke analisis yang bagian akhir gitu ya, analisis kelayakan seperti yang disampaikan pada jurnal ini. Selanjutnya nih, untuk hasil analisis melalui metode kuantitatifnya sebagai berikut. Yang pertama ada grafik NPV itu, terus ada grafik IRR. Kemudian selanjutnya ada grafik ADS-CR 1, kemudian ADS-CR 2. Selanjutnya, nah kalau tadi kan ada beberapa grafik gitu ya, ada 4 grafik itu. Nah, untuk yang ini ada tabel, ada untuk pembanding gitu. Nah, mungkin dari tabel pembanding ini mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu ya, ada NPV, IRR, ADS-CR for senior bank debt, kemudian ada ADS-CR for combined debts gitu. Nah, nilai-nilainya bisa dilihat. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melihat grafik tadi gitu. Nah, itu kan grafik masih terlihat kayak gitu. Deskripsinya gimana sih gitu. Terus ada tabel comparison juga gitu kan. Nah, itu deskripsinya gimana sih gitu. Nah, mungkin bisa sambil dilihat di slide sebelumnya ya teman-teman. Soalnya keterbatasan slide gitu. Jadi biar lebih mudah gitu. Nah, pada hasil NPV menunjukkan 41,5% menuju target sebesar 88 juta gitu. Dan untuk min NPV-nya sebesar 45,8 juta. Berarti pengadaan jalan tol melalui sistem pendanaan KPS ini di Amerika khususnya pada tahun 2009 ya, itu untuk nilai net present value-nya ini masih jauh gitu ya dari target harapannya gitu. Terus selanjutnya nih pada analisis IRR, internal rate of return gitu. Persentase 8,4% untuk IRR sebesar 12,1% dan persentase 59% untuk IRR sama dengan atau di atas 12%. Ya, bisa kita anggap 12% lah ya gitu. Nah, 12% ini besar nggak sih gitu. Nah, kalau kita lihat pada saat ini 12% ini mungkin kurang besar, tapi karena ini jurnal mengambil datanya pada tahun 2009 dan dianalisis pada tahun 2017, peneliti atau pembuat jurnal ini Zihan dan kawan-kawan gitu ya, itu merasa bahwa ini masih layak gitu karena 12% gitu. Terus selanjutnya pada hasil analisis ADS-CR 1. Satunya sebenarnya sederhana ya. Maksudnya disingkat untuk pengganti nama bank senior gitulah. Jadi ADS-CR 1 ini yaitu kemampuan bayar hutang pada bank senior gitu. Nah, ini menunjukkan persentase sebesar 59,8%. Wah, berarti kan dengan proyek ini bila melunasi ke bank itu mampu gitu. Nggak takut, nggak bisa melunasi gitu.
Terus pada hasil analisis DSCR2, loh kok ada DSCR 1 dan 2. Nah, kalau yang 2 ini untuk bank gabungan, bukan bank senior. Menunjukkan persentase sebesar 95,9%. Ya, dari persentase itu ya kita bisa melihat bahwa itu proyeknya ini ya mampu melunasi gitu. Nah, berarti proyek pengadaan jalan tol di wilayah Amerika yang menggunakan pendanaan sistem KPS ini layak dan menguntungkan, tetapi diikuti risiko probabilitas kegagalan juga lumayan. Maksudnya gimana sih? Nah ini, kalau dilihat dari hasil-hasil ini tadi, sebenarnya proyek ini tuh ya IRR aman gitu kan. Terus untuk melunasi hutang ke bank gitu juga aman. Tapi untuk net present value, karena kita kan juga mempelajari time value of money. Nah, sama penulis jurnal ini juga dijelasin kalau net present value-nya proyek ini tuh masih belum sesuai target gitu, walaupun itu kondisinya menguntungkan gitu. Tapi masih belum sesuai targetnya gitu. Jadi proyek ini layak nggak sih? Ya bisa dikatakan layak gitu. Kalau menurut penulis jurnal ini mengatakan layak, cuma ada probabilitas kegagalan yang lumayan ya seperti tadi pada net present value gitu yang belum sesuai target gitu. Dan ada IRR juga yang 12%. Kalau mungkin dibandingkan di tahun 2022 sekarang mungkin ada yang lebih besar gitu. Mungkin bisa 18% atau 20% gitu. Karena 12% mungkin ya saingannya sama deposito di bank gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk pembahasannya. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kami tarik dari jurnal, yakni jurnal menyajikan kerangka metodologis untuk menilai resiko investasi yang terkait pada proyek jalan tol dengan sistem KPS kemitraan publik swasta. Kemudian, untuk hasil dari analisisnya yang terdiri dari NPV, IRR, ADS bank senior, DSCR ke bank gabungan menunjukkan hasil bahwa proyek jalan tol melalui pendanaan sistem KPS layak. Dengan catatan, NPV tidak sampai pada target, akan tetapi untuk pelunasan ke bank senior dan juga bank gabungan dilunasi secara andal. Kemudian juga pada bagian IRR menunjukkan lebih dari 50% untuk 12% per tahun. Untuk selanjutnya masuk pada bagian rekomendasi kebijakan. Di sini pemerintah sangat diharapkan untuk bisa lebih meyakinkan kepada para investor agar bisa menjalin sebuah kerjasama guna menginvestasikan dananya. Sebab hal tersebut sangat menunjang kelancaran untuk pengadaan suatu. Untuk yang terakhir masuk pada bagian kritik terhadap isi jurnal. Di sini terbagi menjadi dua sisi, yakni sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dalam menentukan investasi pada proyek jalan tol. Sedangkan pada sisi negatif, di bagian metode tidak dijelaskan menggunakan metode apa, akan tetapi lebih menjerumus ke arah teori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi kelompok kami. Kemudian untuk kelompok yang wajib bertanya, silahkan bertanya di room chat Facebook. Dan untuk teman-teman yang di luar kelompok wajib, jika ingin bertanya juga dipersilahkan. Sekian dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.